Kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan saya masih terhubung dengan Pak Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Pak Faisal. Halo, ya. Ya, Pak Faisal, ini kalau kita kembali lagi, ini apa yang memang harus dilakukan? Mungkin dari sisi pengusahanya dulu deh kita lihat. Antisipasi apa yang memang harus dilakukan? Jika memang ini akan dirasakan memang jangka pendek ya, tetapi jangka panjang ini juga pasti berdampak. Nah, dengan kita lihat kerugian yang lumayan besar tentunya hanya dalam kurang lebih 3 bulan ini. Nah, ini bagaimana? Apa yang memang harus dilakukan tentunya oleh mereka? Iya. Dengan adanya wabah, sebetulnya ini yang menjadi permasalahan adalah dari sisi permintaan, Mbak. Jadi karena ada demand shock di situ. Terjadi demand shock karena ya ada wabah gitu. Jadi ada dua hal yang menyebabkan demand shock ini. Satu memang karena adanya restriksinya sendiri. Lalu yang kedua juga karena ada penurunan daya beli. Karena otomatis banyak masyarakat yang juga harus terdampak ya karena adanya wabah. Ini harus kehilangan mata pencahariannya atau paling tidak kehilangan penghasilannya. Dan ini mempengaruhi kinerja juga dari sektor retail, termasuk diantaranya mall. Kalau kemudian dilakukan relaksasi, nah ini permintaan ya terhadap yang berkaitan dengan sektor retail itu bisa membaik, ya. Tapi karena wabahnya masih ada, jadi ini sulit untuk mengharapkan dalam jangka paling tidak ya sepanjang tahun ini untuk kembali normal seperti dalam kondisi sebelum adanya wabah. Jadi bagi pelaku usaha ini harus bersiap-siap untuk menghadapi keadaan di mana demand ya atau permintaan atau konsumen itu tidak terlalu banyak ya, pembelian juga tidak terlalu banyak sepanjang tahun ini. Bahkan karena ini dilakukan relaksasi dalam kondisi wabahnya itu trennya masih meningkat, ini bisa jadi lebih panjang gitu ya. Nah, karena ada dua pilihan selama ini sebetulnya. Nah, hanya saja ini kita berkaca dari negara lain ya. Banyak negara yang kemudian yang selama ini disebut saja misalnya Vietnam, Jepang, Korea, Cina dan lain-lain yang di awal dia melakukan restriksi yang ketat tapi kemudian wabahnya bisa turun dengan cepat sehingga relaksasi dilakukan. Nah, itu pemulihannya bisa jadi lebih baik. Nah, atau kita mirip mungkin dengan India. India itu dari awal memang tidak matang restriksi lockdownnya, sehingga akhirnya ketika wabahnya naik dan tidak mampu untuk menahan ya dari sisi anggaran dan dari sisi ekonominya juga, sehingga harus dilepas, di unlock pada saat wabahnya itu meningkat. Dan ini saya pikir ini risikonya juga sangat besar ya. Jadi ini yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha, bahwa ini membutuhkan endurance yang lebih besar. Tapi yang lebih penting menurut saya itu antisipasi bukan dari sisi pelaku usaha pada saat saja ya, tapi juga dari pemerintah, karena ada dua sisi antisipasi lain yang sangat krusial, yaitu adalah satu dari sisi bagaimana pemerintah mengantisipasi jika ketika dilakukan relaksasi ya kemudian wabahnya meningkat, penyebarannya meningkat. Nah, apa antisipasi yang dilakukan untuk kurasinya, untuk pengobatannya. Jadi artinya infrastruktur kesehatannya sejauh mana bisa disiapkan untuk itu, termasuk juga diantaranya paramediknya ya, dokter-dokternya. Nah, lalu yang kedua adalah antisipasi jika wabahnya kemudian nanti menyebar lebih cepat, nah sehingga lebih banyak orang yang terdampak ya, termasuk jadi kalau sebelumnya ini mungkin yang kehilangan mata pencahariannya atau penghasilannya karena restriksi, nanti kalau wabahnya lebih banyak berarti ada juga yang kehilangan mata pencahariannya atau penghasilannya karena breadwinner dalam keluarganya itu meninggal ya atau sakit karena adanya COVID. Nah, ini bagaimana kemudian mengantisipasi dari sisi meredam dampak ekonominya bagi masyarakat. Nah, ini yang harus disiapkan kalau ingin melakukan relaksasi ya dengan membuka mal. Karena kalau tidak, ini akan saya khawatirkan dampaknya terhadap ekonomi juga ya dalam ketika itu terjadi itu akan jadi lebih besar. Nah, itu yang penting saya pikir dari sisi antisipasi ya dari kedua pihak. Nah, tapi ada melihat dengan akhirnya pemerintah memberi keputusan bahwa dibukanya kembali mal-mal ini tidak hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah pun beberapa daerah kembali membuka mal-mal itu, berarti mereka sudah memilikikah paling tidak tadi paling bisa dikatakan mungkin skenario-skenario tadi relaksasi yang memang mereka siapkan dan juga hal-hal yang resiko-resiko ke depannya seperti itu kah?
terus terang saya belum melihat ya antisipasi yang serius dan terkalkulasi, terukur dengan baik untuk melihat daripada dampak itu. Gitu. Jadi ini yang saya pikir saya agak concern sebetulnya karena ke depan ini saya pikir kalau itu tidak betul-betul serius itu dipersiapkan, dan kalau itu benar-benar terjadi, maksud saya ini akan berdampak besar bagi ekonomi kita. Gitu. Oke. Ini dampaknya tidak akan dirasakan sekarang, tapi nanti sebenarnya seperti itu ya, Pak Faisal ya. Oke. Tapi kalau kita melihat ini seberapa besar sih kalau memang ini pusat perbelanjaan ini dalam menyumbang perekonomian nasional kita untuk saat ini, jika Anda melihatnya bahwa ini menjadi salah satu langkah untuk memutar kembali perekonomian kita? Kalau kita lihat PDB kita, yang terbesar secara sektoral, yang paling besar sumbangannya adalah manufaktur, baru kemudian diantaranya adalah perdagangan dan pertanian dan pertambangan ya. Jadi perdagangan ini, sektor perdagangan ini saya berbicara sektornya secara lebih luas, ini masuk dalam 3 besar yang berkontribusi terhadap perekonomian kita, di atas 10% sumbangannya. Nah jadi memang besar ya, terutama untuk ekonomi di perkotaan. Nah kalau kemudian dilakukan relaksasi, ini diharapkan nanti kan kinerjanya akan lebih baik, memang akan bisa mungkin memperbaiki dari sisi kinerja makroekonomi secara keseluruhan, terutama PDB kita. Nah tadi kan sudah disebutkan di kuartal 1 saja, itu terjadi perlambatan yang tajam, yang lebih rendah dibandingkan ekspektasi banyak kalangan, itu 2,9%. Nah dan itu padahal kita masuk wabahnya secara ofisial itu baru di bulan Maret, baru akhir dari kuartal 1. Dan di kuartal 2, saya pikir ini kemungkinan besar akan terjadi kontraksi ya, karena kita memang restriksinya paling strict itu adalah di kuartal 2 ini, dan wabahnya juga meningkat di kuartal 2 ini. Kalau Kementerian Keuangan sudah prediksikan di kuartal 2 itu akan bisa sampai minus 3,1%. Sebetulnya kami sendiri dari Kor Indonesia sudah memprediksikan bahwa range-nya itu bisa di antara minus 2 sampai minus 7% di kuartal 2 ini saja. Nah di kuartal selanjutnya, di kuartal kan makanya begitu. Nah dengan dilakukan relaksasi, apakah di kuartal berikutnya bisa menjadi lebih baik? Ya bisa saja menjadi lebih baik. Jadi artinya yang tadinya kontraksi ekonominya bisa tajam, mungkin sedikit lebih baik ya. Tetap saya pikir tetap ada potensi untuk kontraksi minus ya, tapi lebih baik. Nah tapi ini akan berlangsung dalam waktu yang lebih panjang ya, karena wabahnya ini ketidakpastiannya itu sangat tinggi karena wabahnya sendiri masih menyebar dan kita tidak tahu ya apakah wabah ini akan cepat kapan wabah ini akan bisa ditanggulangi dengan adanya relaksasi ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Faisal kembali. Kita akan kembali pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.